Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang review jurnal terkait aplikasi pembiayaan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafila Nur Imtiaz Putri, NPM 241204026. Salma Dea Cantika, NPM 241204036, dan Tuta Wuri Nurhayati, NPM 241204040. Baik, untuk jurnal pertama, kita mengambil judul yaitu Transformasi Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Era Digital. Pertama, penulisnya yaitu ada Sofia Rahma, kedua Ismi Larasati, ketiga ada Rahmadani, keempat ada Fitriani Pramita. Jurnal ini dibuat pada tahun 2024. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pembiayaan yang diperoleh masyarakat dari program JKN di era digital. Apakah program tersebut memberikan perlindungan kesehatan yang memadai, serta apakah program ini benar-benar menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang keempat yaitu manfaat pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan, seperti pemerataan pelayanan dan akses kesehatan berkualitas. Sistem digital JKN mempermudah administrasi dan mempercepat layanan. Yang kelima itu ada hasil, yaitu sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan JKN telah berjalan dengan baik di era digital, mempermudah proses administrasi dan verifikasi klaim. Lalu yang keenam yaitu kesimpulan, pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan, seperti pemerataan pelayanan dan akses kesehatan berkualitas. Sistem digital JKN mempermudah administrasi dan mempercepat layanan. Poin ke-7 yaitu ada kelebihannya, yaitu mempermudah masyarakat dalam akses layanan kesehatan melalui sistem digital, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan kepuasan peserta. Poin 8 yaitu kekurangan, belum membahas secara detail kendala teknis dalam implementasi digitalisasi JKN di lapangan dan bagaimana mengatasi ketidaksiapan digital di kalangan peserta JKN tertentu. Untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Pembiayaan Program Kesehatan Ibu dan Anak bersumber pemerintah dengan pendekatan health account. Poin pertama yaitu penulis. Penulis pertama yaitu Dominir Sep Dodo, penulis yang kedua Laksono Trisnantoro, penulis yang ketiga Sigit Riyarto. Untuk poin kedua, tahun jurnal yaitu tahun 2012. Poin ketiga, tujuan penelitian, menganalisis situasi pembiayaan program kesehatan ibu dan anak atau KIA di Kabupaten Saburai Jua, NTT terkait ketersediaan anggaran, perencanaan, ketepatan belanja, dan kecepatan aliran dana. Poin keempat, manfaat, memberikan pemahaman mengenai kebutuhan pendanaan KIA dan kelemahan dalam alokasi anggaran agar dapat merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Poin yang kelima, hasil. Pembiayaan KIA yang bersumber dari pemerintah masih rendah dengan sebagian besar dana berasal dari pusat. Terjadi keterlambatan pencairan dana yang mengganggu pelaksanaan program, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas memengaruhi implementasi program. Poin keenam, kesimpulan. Pemerintah pusat perlu mempercepat pencairan dana dan meningkatkan dukungan anggaran untuk program prioritas KIA. Khususnya di daerah terpencil, dukungan sumber daya dan infrastruktur perlu ditingkatkan untuk mencapai target layanan kesehatan ibu dan anak. Poin ketujuh, kelebihan, memberikan gambaran menyeluruh tentang kelemahan pembiayaan KIA serta rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk peningkatan kualitas layanan. Poin ke-8 atau yang terakhir, kekurangan, terbatas pada satu daerah dengan konteks khusus sehingga hasilnya mungkin kurang relevan untuk daerah lain. Keterlambatan dalam pencairan dana menjadi faktor penghambat utama yang belum teratasi. Baik, untuk jurnal terakhir nomor 3
Analisis pola pemanfaatan jaminan pembiayaan kesehatan era jaminan kesehatan nasional pada peserta non-PBI mandiri di wilayah pedesaan Kabupaten Banyumas. Terdapat poin pertama yaitu penulis. Penulis ada tiga, yaitu Arif Dinianing Intiasari, yang kedua Julita Hendrartini, yang ketiga Laksono Trisnantoro. Yang kedua ada tahun, yaitu tahun 2016. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi pola pemanfaatan jaminan kesehatan oleh peserta non-PBI mandiri di wilayah pedesaan Banyumas dan memahami faktor yang mempengaruhi penggunaan layanan kesehatan pada peserta mandiri. Yang keempat, ada manfaat. Manfaatnya memberikan wawasan mengenai pola perilaku pemanfaatan jaminan kesehatan oleh peserta non-PBI mandiri dan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem JKN. Yang kelima, ada hasil. Terdapat 4 pola pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta non-PBI Mandiri yang meliputi penggunaan rujukan berjenjang, rujukan atas permintaan sendiri atau APS, layanan rawat jalan dan inap di rumah sakit rujukan, dan layanan rawat inap saja di rumah sakit. Yang keenam, ada kesimpulan. Peserta non-PBI Mandiri cenderung memanfaatkan jaminan kesehatan tidak sesuai prosedur rujukan berjenjang, dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, kenyamanan, dan persepsi kualitas layanan. Yang ketujuh adalah kelebihan. Memberikan analisis rinci mengenai pola pemanfaatan dan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku peserta JKN Mandiri di pedesaan. Yang kedelapan ada kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan secara rinci mengenai efektivitas program BPJS dalam mengatasi permasalahan perilaku adverse selection dan moral hazard di kalangan peserta non-PBI Mandiri. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita presentasikan dan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.